Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumatera Utara, dan teman-teman CGP serta Bapak Ibu guru sekalian yang luar biasa, dan alhamdulillah mudah-mudahan tetap semangat. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sumatera Utara. Kegiatan ini adalah sebagai pemenuhan tugas kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur dalam aksi nyata modul 1.4 mengenai sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sumatera Utara. Untuk efisiensi waktu, saya persilakan rekan saya untuk menyampaikan materinya. Positif ini cakupannya sangat luas. Pertama yaitu ada disiplin positif, ada motivasi internal, eksternal, kemudian termasuk ada keyakinan kelas, ada tiga restitusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian terakhir yaitu tujuan dari semua poin ini adalah kebajikan universal. Ya, nanti satu persatu kami akan menyampaikan poin-poin tersebut. Pertama yaitu budaya positif adalah suatu implementasi dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi semua institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, budaya positif di sini salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, dan ada 6 institut juga yang mengeluarkan masalah budaya positif. Maksudnya yaitu bahwa ada sifat-sifat siswa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini. Itulah salah satu tujuannya kita membentuk keyakinan kelas, agar segala pelanggaran atau kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh anak itu bisa dimanajemen sendiri oleh anak dan bisa disadari sendiri bahwa saya melakukan ini konsekuensinya seperti apa, kemudian saya tidak melakukan ini konsekuensinya seperti apa. Namun motivasinya harus berasal dari dalam diri anak, bukan faktor adanya tata tertib atau aturan atau butuh penghargaan apresiasi dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin untuk diri sendiri. Sudah saya sampaikan tadi bahwa intinya adalah motivasi internal dari dalam diri manusia. Nah, kemudian ini ada stimulus respon berdasarkan teori Dian Gosen, yaitu ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nantinya akan jatuhnya ke positivitas sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer dalam memposisikan diri kita di kelas seperti apa. Namun harapannya citra positif itu seorang guru idealnya ada dalam posisi paling rendahnya, bukan paling rendah sih, idealnya harus manajer, akan tetapi dalam kondisi tertentu mungkin terkadang kita perlu jadi teman atau pemantau bagi peserta didik kita. Itu dikondisikan, akan tetapi idealnya diharapkan semua jadi pemantau, jadi manajer. Seperti itu, karena tingkatan tertingginya itu yang berpihak pada murid itu adalah sebagai manajer, dan yang harus dihindari adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah
anak didik kita, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karena kita laksanakan di sekolah selama ini, yaitu stimulus respons dan teori kontrol, dan kedepannya mau tidak mau atau suka tidak suka kita akan digiring berpindah dari teori stimulus respons ke teori kontrol. Mengapa? Sebab pada rumusan teori kontrol ini kita mestinya menyadari bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Terus yang selanjutnya adalah setiap orang mempunyai gambaran atau visi yang juga berbeda, dan itu tidak mungkin bisa dipaksakan kepada seseorang termasuk kepada anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan, dan tujuan yang dimaksudkan di sini adalah paling tidak untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita ketika berperilaku mungkin menyimpang dari tata tertib di sekolah kita selama ini, itu pasti saat didasari oleh salah satu untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar mereka itu. Ini yang perlu kita gali sehingga kedepannya kita bisa memenuhi kebutuhan itu, sehingga mereka tidak lagi melakukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita telah sepakati bersama-sama. Ya, ada beberapa poin di teori kontrol ini, namun di slide tidak bisa diperlihatkan semua. Kemudian yang selanjutnya, yang sering kita lakukan di sekolah itu juga berkaitan dengan ada yang disebut pemberian hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, hukuman yang selama ini kita terapkan itu juga sebenarnya untuk saat sekarang ini dan kedepannya kita harus tinggalkan. Mengapa? Sebab hukuman itu ibarat paku yang ditancapkan pada kayu itu, ketika anak-anak saya dihukum, itu akan sampai kepada hati nurani mereka, di bawah sampai hati. Nah, ini yang kedepannya bagaimana caranya kita melaksanakan budaya positif ini tanpa harus meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dari memori ingatan anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya akibat dari kesepakatan yang kita buat dan mereka misalnya melanggar atau keluar dari itu. Nah, mereka sudah menyadari bahwa ketika misal melanggar keyakinan kelas ini atau kesepakatan ini, konsekuensinya adalah seperti ini. Menerima hukuman ini sebagai suatu tanggung jawab. Nah, namun pada konsekuensi ini juga itu kalau dibandingkan dengan restitusi masih jauh lebih baik. Mengapa? Sebab dengan restitusi ini anak murid kita itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar berorientasi pada suatu nilai kebajikan. Jadi tujuannya adalah untuk suatu kebajikan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa penghargaan yang selama ini juga kita berikan ke anak-anak kita, baik itu piagam, terus rankingan dan sebagainya, itu juga dalam pandangan di kurikulum Merdeka perlahan-lahan kita harus ubah paradigma tersebut, bahwa penghargaan yang kita berikan itu ternyata secara tidak sadar ketika kita memberikan penghargaan itu misalnya 1, 2, 3 kepada 3 orang, kita tidak menyadari bahwa kalau di kelas itu ada 32 orang, berarti ada 29 orang yang secara tidak langsung kita hukum karena kita anggap mereka tidak menerima penghargaan itu atau kita tidak memberikan penghargaan itu. Nah, itu juga menjadi percakapan yang panjang atau dialog yang panjang antara kami dengan tim fasilitator, bahwa ada kecenderungan di kita, paradigma di kita, bahwa kita masih cenderung untuk memberikan reward ke anak-anak kita, yang tanpa kita sadari anak-anak yang kita tidak berikan itu secara tidak langsung kita hukum. Nah, ini yang perlu kita mungkin lakukan bersama-sama ke depan. Yang kita ingin bangun adalah bahwa walaupun tanpa pemberian reward, penghargaan, anak-anak itu belajar atau melakukan sesuatu adalah tujuannya untuk hal-hal positif atau nilai suatu kebajikan. Ada kebajikan yang ingin dicapai dari hal-hal tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk yang keyakinan kelas, mungkin ini nanti dibahas lebih jauh oleh Ibu Vicky. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sebenarnya ada 2 model atau ada 2 bagian yang bisa dilakukan untuk menyusun ini. Mungkin ke depan perlu kita kaji bersama, karena saya melihat
atau keyakinan kelas yang kita bangun di kelas-kelas kita ternyata setelah dikaji lebih jauh dan kami mencoba menganalisis itu hanya mengubah kalimat peraturan, dan benar-benar kita perlu pahami bahwa keyakinan dengan peraturan itu adalah berbeda. Nah ini yang mungkin nanti disampaikan lebih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, akan terlebih dahulu saya akan menambahkan beberapa tentang mengenai budaya positif yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, eksplorasi konsep budaya positif ini itu adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 posisi kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma budaya positif. Menurut paparan Dr. William Blair dalam kontrol teori, untuk meneruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkannya Bapak Ibu, mengizinkan dirinya untuk dikontrol pada saat itu. Nah, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan kontrol terhadap murid kita, murid kita itu akan mengikuti apa yang kita suruh atau kita kontrol. Pada akhirnya mereka akan melakukannya dan akan menjadikan sebuah kebutuhan dasar pada dirinya. Padahal murid-murid kita tersebut sedang dalam kontrol kita. Hal tersebut tidak disukai Bapak Ibu, tapi pada akhirnya akan menjadi kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu dari kontrol kita tadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang waktu panjang, dan mungkin dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi mungkin saat kita mengontrol anak-anak ini Bapak Ibu dalam jangka pendek, mereka akan menurut, akan mengikuti dan akan menjadikan jadi sebuah kebutuhan walaupun tidak disukai. Tapi dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu seterusnya, maka ini akan jadi bentuk sebuah hubungan permusuhan Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak ini? Arti disiplin itu jika kita berdasarkan disiplin Bapak Ibu, maka kita akan terbayang dan terlintas di benak kita itu adalah menghubungkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau bisa itu ditiadakan Bapak Ibu. Karena dalam budaya kita makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan disiplin berdasarkan kesadaran anak tersebut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu atau hubungan, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi pada saya jika tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu di sini untuk agar kita itu menghindari kalau bisa tidak melakukan sebuah hubungan untuk mendisiplinkan anak didik kita, akan lebih baik kita mulai dari sekarang, karena ini juga kurikulum merdeka baru dimulai, kita menanamkan atau membiasakan atau membuat kesepakatan bersama siswa, yaitu sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Keyakinan di antara warga kelas Bapak Ibu yaitu misalnya kalau di kelas ya Bapak Ibu guru, wali kelas dengan muridnya. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya adalah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas saja? Kan kita lebih bisa mengontrol anak murid kita. Ya, tadi kan kalau kita mengontrol juga bisa kok anak-anak disiplin. Ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian selanjutnya pertanyaan yang muncul, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini Bapak Ibu mari kita bahas bersama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau keyakinan itu akan lebih memotivasi diri kita untuk melakukannya daripada kita dipaksa atau adanya hal-hal dari luar yang mengharuskan kita melakukannya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya hukuman bersifat satu arah dari kalau hukuman itu Bapak Ibu yang hanya bersifat satu arah, hanya dari Bapak Ibu guru saja, bukan dari anak-anak. Jadi pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, verbal, murid disakiti oleh suatu perbuatan kita atau kata-kata kita. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Setelah kita memahami tentang bagaimana tadi mengenai hukuman ya, sekarang kita menuju ke penghargaan. Bapak Ibu, baik hukuman maupun penghargaan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut Mon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Mon melanjutkan bahwa beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti
menghukum seseorang. Kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada itu. Penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu, kita berpikir sejenak. Misalnya kita memberikan penghargaan atau reward kepada murid kita saat melakukan kebaikan atau berprestasi, kita memberikan entah itu kata-kata yang baik atau hadiah atau itu penghargaan, maka anak-anak lain motivasinya itu adalah saat melakukan kebaikan atau saat mendapatkan prestasi, motivasinya bukan dari dalam diri mereka, tapi motivasinya adalah agar mendapatkan reward, agar mendapatkan perhatian gurunya, agar mendapatkan penghargaan, agar mendapatkan hadiah dari gurunya, bukan dari dalam dirinya bahwa saya harus melakukan ini loh biarpun tanpa penghargaan. Mungkin untuk jangka pendeknya sangat bagus, bisa saja itu bagus ya Bapak Ibu buat murid-murid kita. Namun untuk jangka panjang mereka akan ketergantungan, mereka akan bergantung dengan reward yang kita berikan, sehingga mereka tidak akan mengenali sendiri ini sebenarnya saya yang menjadi diri saya sendiri gak sih? Ini sebenarnya kemampuan saya enggak? Mereka malah tidak akan mengenali dirinya sendiri. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek yang seperti saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Itu yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan, kenapa dibilang tidak efektif Bapak Ibu? Mari kita renung sama-sama. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan melakukannya lagi karena sudah gagal sekali gitu ya, motivasinya sudah beda. Nah, yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dari Bapak Ibu, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Nah, jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, misalnya kita memberikan suatu reward kepada murid-murid kita, besar kemungkinan murid-murid lain ini akan cenderung iri. Kok dia dapat gitu? Walaupun ada sebagian mungkin termotivasi, kok aku harus seperti dia, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain itu akan tumbuh sebuah iri Bapak Ibu. Ya, hanya untuk menyenangkan gurunya karena mereka itu berprestasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut bahwa mereka iri gitu. Nah, penghargaan menciptakan persaingan akhirnya di dalam kelas ini Bapak Ibu. Dan persaingan pada akhirnya akan menciptakan sebuah kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini akan berhenti mencoba. Jadi yang lain ini yang selalu gagal, tidak mendapatkan penghargaan, pada akhirnya putus asa. Ya, putus asa, tidak mau mencoba. Mereka akan timbul diri dengan namanya, paling itu lagi yang bisa, paling itu lagi yang bisa, seperti itu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem peringkat Bapak Ibu atau ranking.
dan mereka yang mendapatkan ranking kedua akan dihukum misalnya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka Bapak Ibu dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Ya, kalau Anda selalu tidak mendapatkan, misalnya bersaing dengan akan timbulnya persaingan tadi Bapak Ibu, saya harus peringkat 1, saya harus mendapatkan nomor 1 dan sebagainya, akan timbul kecemasan, tapi dia selalu gagal dan anak-anak ini gagal terus. Pada akhirnya dia akan berhenti mencoba dan akan timbul merasa bahwa mereka itu sedang dihukum. Ya, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya dengan peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi, keyakinan kelas ini bentuknya positif, kalimat-kalimat itu positif Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, itu tidak boleh dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas ini kan berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru Bapak Ibu yang dibuat berdasarkan kesadaran diri. Kelas seperti apa sih yang diinginkan oleh anak-anak ini? Nah, jadi usahakan itu sesuai lingkungan tersebut Bapak Ibu, lingkungan yang ada di sekitar, kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kelas kita atau sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini kita memberikan kesempatan, tidak seperti peraturan itu hanya guru yang memberikan ide. Peraturannya harus begini supaya disiplin. Lebih kepada mengontrol murid-murid, tidak diberikan kesempatan untuk mempunyai ide. Gimana kalau peraturannya begini? Tidak ada. Beda dengan keyakinan kelas. Di sini kita mengajak siswa untuk memberikan pendapatnya. Keyakinan kelas seperti apa yang mereka harapkan melalui kesadaran mereka, sehingga mereka itu memahami konsekuensi yang akan dilakukan ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang telah mereka buat itu. Nah, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, karena keyakinan kelas yang kita terapkan itu tidak mungkin dalam satu waktu itu berjalan dengan baik. Pasti kita akan melakukan sedikit pelanggaran atau lupa dengan keyakinan kelas yang kita lakukan karena kita manusia biasa. Nah, akan lebih baik jika kita evaluasi kembali, kita melakukan tinjauan kembali apa sih yang harus diperbaiki dari keyakinan kelas ini, kenapa kok tidak bisa terlaksana dengan baik dan mengapa seperti itu. Biasanya Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas itu memang berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu hanya satu pihak saja yang menentukan, sementara keyakinan kelas itu harus ada dua belah pihak antara murid dan juga guru. Dan selama membuat keyakinan kelas diharapkan kita memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Kelas seperti apa atau impian kelas seperti apa sih yang diharapkan oleh anak siswa. Kita beri kesempatan, dan saat yang mungkin kalimat anak-anak ini masih kalimat-kalimat yang masih rancu, nanti bisa diperbaiki bersama. Yang penting nanti saat membuat keyakinan kelas kita menghindari kata-kata yang seperti dilarang atau tidak boleh, kata-kata yang
itu Bapak Ibu setelah membuat keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas terbentuk, kita bisa menempelnya di dinding untuk mengingatkan kepada siswa kita dan kita sendiri. Bisa juga disahkan dengan ditandatangani bersama. Kalau di siswa TK atau SD biasanya kita menggunakan singkong atau 5 jari seperti itu, supaya anak-anak juga senang mengingatnya, supaya berkesan dan menarik seperti itu. Mungkin itu saja. Dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu kembali dalam kelompok mereka. Maksudnya mereka itu terinspirasi menyelesaikan masalah karena penyelesaian dia sendiri, dia ungkapkan sendiri. Nah, tapi kebanyakan dalam kita sehari-hari Bapak Ibu ya, kita maunya cepet nih, ada konflik, ada masalah, pokoknya harus diselesaikan segera. Misalkan anak berkelahi, udah baik kan, ambil selesai, setelah itu kita maafkan aja, tapi kita tidak ada menyimpan pesan untuk mereka mencari solusi sendiri. Nah, biasanya ini yang nah, apa bedanya restitusi sama ini tindakan yang lainnya? Jadi restitusi itu bukan hanya menebus kesalahan. Misalkan kita anak itu melakukan kesalahan memukul temannya, bukan berarti hanya dengan minta maaf saja, tapi ada solusi selanjutnya. Nah, ini juga ada tahapannya Bapak Ibu. Nah, kami namakan untuk bosen ilmuannya untuk membuat segitiga restitusi. Jadi ini tahapannya. Jadi kita itu bukan hanya guru mapel, wali kelas, ternyata kita juga diarahkan untuk menjadi konseling. Jadi kami sudah uji coba, bukan uji coba sih, mengaplikasikannya beberapa guru melakukan restitusi. Jadi anak punya masalah, kita panggil 4 mata, kemudian kita ada tahapannya. Nah, ini sebenarnya mau dibicarakan yang masalah yang lagi ini kan, itu masalah lumayan berat, yang tentang kekerasan anak di kelas itu. Nah, anak-anak ini dipanggil dipanggil 4 mata supaya dia lebih leluasa untuk mengungkapkannya. Jadi pertama anak itu distabilkan dulu identitasnya. Maksudnya apa sih distabilkan? Distabilkan itu berarti kita kembali ke permasalahan anak, kembali ke kesalahan setiap manusia itu sudah pernah melakukan kesalahan. Mungkin itu kalimat-kalimat teknisnya aja. Jadi kita stabilkan dulu ini identitas anak itu. Setelah itu kita validasi tindakannya apa sih sebenarnya sudah dia lakukan. Mau ini kita coba aja dulu. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu, bisa coba nanti, mungkin kalau di kelas ada anak yang bermasalah panggil aja bicara, nanti boleh dicoba beberapa kalimat ini. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ada kelanjutannya Bapak Ibu ya, nanti dilanjutkan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan terus dia seperti konsel juga. Nah, setelah anak itu stabil identitasnya, bahwa setiap manusia itu berbuat kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Setelah anak itu distabilkan emosinya atau dirinya, nah anak mulai dilakukan validasi tindakan. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu pasti punya alasan nih mengapa melakukan hal tersebut. Nanti dia akan terus mengungkapkan alasan dia melakukan itu. Nah, dari alasannya itu Bapak Ibu bisa arahkan untuk ke yang ketiga, tentang keyakinan yang sudah disepakati tadi di kelas. Misalkan menghargai teman, menghargai diri dan orang lain, misalkan itu keyakinannya. Diungkit juga itu, karena tadi kan keyakinannya. Setelah diingatkan dengan keyakinannya, mereka anak ini diutarakan bagaimana nih setelah percaya dengan keyakinan kelas, apa nilai-nilainya yang disepakati tadi, apa bayangannya, kemudian akhirnya solusi apa yang bisa kamu berikan dari perilakumu yang sebelumnya yang bermasalah tadi atau menjadi konflik dirimu. Jadi anak itu bukan kita, tapi kebanyakan sih saya juga sama yang lainnya mancingnya malah anak ini anak SD, maksudnya kelas 7 kan, masih bawaannya masih bingung
apa ya solusi? Nggak tahu Bu, kadang gitu ngomongnya. Jadi kita tuh kayak perlu mancing-mancing dikit. Mungkin kalau pas 8-9 udah bisa dia mengatur solusinya sendiri. Memang panjang sekali ini restitusi Bapak Ibu, tapi membekas di anak. Karena dia yang mengutarakan solusinya, jadi dia membekas, akhirnya dia tidak melakukan itu lagi. Jadi yang pesan yang udarakan. Yang mudah-mudahan nanti bisa dicoba istilahnya Bu, mohon maaf mungkin ini kami belum maksimal karena anak kelas 7 masih ditanyai yang tidak tahu kenapa tadi ribut, itu juga ribut Bu, ini juga. Nah jadi masih kita harus menstabilkan emosinya itu susah gampang juga. Jadi kami masih berkolaborasi bagaimana biar berhasil nih merestitusi anak. Ya, mohon maaf ini mungkin banyak kekurangan dari kami juga. Mungkin informasinya sampai sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Tapi setahu saya kalau manajer tidak suka pasti dipindahkan dari posisi kita ya. Kan gitu ya. Nah, jadi yang aku mau tanya ini, yang hukuman apa yang semestinya? Ya, apakah menyuruh nulis satu halaman pendidikan? Kan selama itu kan biasanya tidak begitu. Karena dalam pikiran kita itu ya mungkin kita jauh lah karena untuk mengumpul dulu tak beda dengan zaman kita dulu ya. Saya sampai bilang dengan saya video di sini dipukul oleh ibu saya. Tapi saya terima dengan ikhlas. Nah jadi mohon dijelaskan Pak sejauh mana itu yang tidak memakai kata hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, posisi manajer tadi itu dikaitkan dengan bina kontrol guru di dalam proses belajar mengajar. Nah, menghindari hukuman karena citra hukuman itu negatif, bukan terkesan akan tetapi bisa melukai perasaan anak. Nah, sebaik mungkin menghindari hukuman itu. Akan tetapi tadi saya sudah mengatakan bahwa terkadang dikondisikan karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman, misalnya seperti sekolah tahunan, mereka itu untuk 5 posisi kontrol ini katanya sangat sulit menerapkan karena situasinya itu baru bisa patuh kalau ketika jatuhnya hukuman. Sama dengan SLB, pengalaman teman-teman di SLB itu anak-anaknya nanti betul-betul kalau perlu ada beberapa yang perlu kekerasan baru bisa mematuhi aturan. Nah, yang kita harapkan sebagai guru di sini kita berada di posisi manajer tadi. Apa posisi manajer? Di mana kita memposisikan itu kita berpihak pada anak, mendengarkan semua keluhan anak dulu. Tengkarnya dengan segitiga itu tadi bahwa anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya semua. Kita perlu menggali informasi. Contoh yang saya wawancarai atau kasus saya terhadap anak yang sering mengucapkan kata dog. Ternyata setelah saya gali informasinya, si anak itu sangat trauma dengan anjing karena pernah dikejar anjing sampai terluka. Jadi alasan tapi namanya anak-anak mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Kemudian di lingkungan anak tersebut kata anjing itu sangat biasa. Dog. Anak-anak kecil pun mengucapkan katanya dog. Jadi akhirnya di kelas ketika sedikit ditunjuk temannya dog. Nah, sementara keyakinan kelasnya tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kita merestitusi anak-anak, menanyakan alasannya berbuat seperti itu, kemudian menanyakan ke anak juga kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari kata itu. Kemudian contoh lain dengan anak-anak yang mohon maaf sering ini ya. Nah, saya bagaimana kalau setiap kamu mau melakukan itu ganti saja dengan hormat.
untuk tipsnya, untuk kamu tidak terbiasa dulu dikit-dikit menaikkan tangan kamu seperti ini, tapi perlu kita gali pendekatan alatan itu dengan sendirinya. Yang saya lakukan itu dengan sendirinya anak-anak bercerita. Tapi kita perlu pendekatan, jangan langsung memvonis, menghakimi kamu kalah seperti yang disampaikan Mbak Ulfa di awal itu. Tidak apa-apa, nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah, dulu waktu ibu pernah bolos juga. Akan tetapi itu jadi pelajaran bagi ibu itu kan berkesan bagi ibu, dan ibu berjanji tidak mau menolak seperti itu. Akhirnya anak-anak biasanya memang diam Bu, diam, tidak tahu, tetapi kita diam mendengarkan mereka. Itu dari 2 anak yang saya ambil sampel dan testimoninya itu mereka mengatakan mereka merasa tidak tertekan. Ibu sopan menyampaikan, enak menyampaikannya, saya pikir akan dihukum, tapi ternyata tidak. Saya dinasehati, saya berjanji meskipun nantinya pasti akan terulang. Teman atau gimana? Sekarang ini yang saya rasakan di sini itu ya. Itu gimana ya? Saya juga bingung dengan dia ya. Mau marah tidak? Ya gimana? Kalau sama lain jawabannya siap. Saya salah. Kayak gitu. Jadi itulah saya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, gimana batasan keras yang ideal yang kita lakukan kepada anak? Itu aja. Terima kasih. Semua guru kesulitan dalam memanage kelas yang over ya, yang di dalamnya mungkin anak-anak itu yang ingin berekspresi berlebihan. Mungkin yang dilakukan pertama adalah itu tadi Bu, ketika di awal kita masuk di kelas, saya sudah mengalaminya sendiri sebagai wali kelas maupun sebagai guru mapel. Ternyata saya lebih disegani sebagai guru mapel karena saya lebih jarang masuk ke kelas mereka, sedangkan ke wali kelas lebih sering, jadi mereka masih menganggap karena ibu wali kelas jadi agak los sedikit, mungkin bablas juga karena ibu tadi merasa wali kelas. Nah, jadi mungkin solusinya Bu, pertama buat selain keyakinan kelas, keyakinan ke guru mapel juga, buat itu tadi karena ada kesepakatan tadi, jika kalian ribut, bagaimana? Apa konsekuensinya? Suruh mereka Bu yang memberi konsekuensinya apa? Gini Bu, kalau kami ribut, kami dikasih kerjaan lain misalkan apa gitu. Atau kalau kami ribut, kami siap dikeluarkan Bu, tapi kalau dikeluarkan itu saya rasa bahwa menghilangkan hak mereka untuk belajar. Nah, buat konsekuensi keyakinan jadi antara ibu dengan si anak atau di kelas itu. Nah, setelah itu memang perlu waktu yang sangat panjang Bu, karena dia harus memahami konsekuensi itu apa, dari kelas 7 misalkan ya. Nah, kalau keseringan kita bilang kan ya sanksi lah, bilangnya kita kan sanksi. Kalau kalian ribut, ibu keluarkan, itu memang sebenarnya tidak boleh, tapi mungkin ada alternatif lain Bu. Ibu bisa, mungkin anak itu tadi kebutuhannya apa, ada 5 tadi. Anak ini kayak Stanley itu saya kurang tahu, dia tuh di kelas 8 atau 7? 9. Ya, anaknya itu mungkin nggak tahu seperti apa modelnya. Saya mungkin pernah dengar memang anaknya over ini ya. Dia tahu dia itu salah. Ya kemudian dia tahu dia itu salah. Siap Bu, saya salah, saya minta maaf. Tapi itu gitu lagi kan. Tapi berarti anak ini memang perlu restitusi tadi itu. Memang perlu 4 mata ini. Mengapa dia melakukan itu? Sama halnya dengan anak yang suka melakukan kekerasan. Mengapa dia melakukan itu, digali terus. Kemudian mereka ditahan kembali. Ini terus anak yang over tadi Bu ya. Mungkin kalau ributnya masih standar nggak boleh. Dia tanya dulu kebutuhan anak. Oh, anak ini dikasihkan kebutuhannya apa? Oh, kurang kasih sayang. Mungkin dia di rumahnya itu sering dipukul, dihajar sama ayahnya. Karena saya juga ada restitusi anak seperti itu Bu. Anak ini trauma. Saya kemarin itu di anak saya sendiri dipukul sama temannya waktu lomba kemarin waktu baca. Ternyata dia dari SD dipukul sama temannya itu kelas 1. Berarti 6 tahun dia memendam luka yang sangat dalam. Nah itu diingat, yang mukul tidak ingat.
apa sih itu anakku? Saya temukan mereka, itu saya bisa saya diskusi yang sering itu. Oh ternyata dia di rumah sering dibodoh. Jadi terima apa kondisi stabilitas dulu emosinya, stabilitas dulu sampai yang mengakui benar-benar kesalahannya. Alasan background dia melakukan itu apa? Dia ternyata oh kurang kasih sayang. Misalnya apa? Iya itu Bu ya, tadi yang disampaikan Pak Ules. Mungkin itu khusus anak tertentu Bu ya. Kalau untuk secara keseluruhan di kelas itu tadi dikembalikan ke kesepakatan kelasnya sama atau belum apa. Kayak gitu kayaknya Bu. Tapi kalau sebelumnya lebih dalam mungkin nanti ada lagi pertanyaan. Kita coba menambahkan saja dari jawaban rekan saya tadi ya Bapak Ibu ya. Dalam kasus ini kalau saya lihat dari cerita Bapak Ibu, anaknya bukan tipe yang asik dengan dunianya sendiri, bukan anak yang asik dengan dunianya sendiri. Dia tuh merasa tidak bersalah dan sepertinya mencoba untuk care atau berteman atau so akrab dengan sesama guru. Menurut saya posisi kontrol yang baik yang diambil adalah sebagai seorang teman Bapak Ibu ya. Kita coba melakukan pendekatan terhadap anak ini lebih dalam lagi. Jika ada waktu luang Bapak Ibu bisa mengajak dia untuk melakukan pendekatan, bertanya dari hati ke hati. Mungkin pertama bertanya mengenai keluarganya, hobinya, kesukaannya. Kita buat dia tuh merasa nyaman terhadap kita terlebih dahulu Bapak Ibu, dan merasa sehingga pada akhirnya dia tuh akan terbuka dan mau bercerita mengenai dirinya terhadap kita Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu dan memerlukan waktu seperti yang dibilang sama rekan saya tadi, lambat tahun ketika anak ini sudah mulai nyaman dan dekat dengan kita, mau terbuka dengan kita, baru kita kasih batasan keras seperti yang Ibu bilang tadi. Bukan berarti kita harus bersikap keras terhadap anak ini, tidak. Tapi kita baru setelah melakukan pendekatan, setelah anak itu tersebut nyaman, kita dekat dengan anak tersebut, mau terbuka, mau bercerita, menganggap kita sebagai temannya. Di situ kita bisa memberikan sebuah batasan atau kembali lagi tadi ke keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu. Baru kita bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas tersebut, maksudnya batasan kelasnya di situ Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, kita jadi mengetahui latar belakang dari sikap dia selama ini, kenapa kok bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita akan mengetahui tindakan selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap anak ini setelah mengetahui latar belakangnya dia, supaya anak ini bisa mengubah sikapnya dengan sendirinya, dengan kesadaran dirinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, dia kadang misalnya kayak kemarin pertama yang saya alami pada saat saya membentuk kelompok, ya 1, 2, 3, 4 saya bilang gitu, yang satu mundur satu, yang kedua, ketiga, keempat seperti itu. Anak ini malah menyendiri ke menghindar dari grupnya tadi, ke sisi lain, ke jendela. Dan itu saya bujuk tuh, karena sudah ini kamu mau ikut ini atau ini, setengah jam saya tidak mendapatkan jawaban dari anak ini. Nah, besok-besoknya lagi ternyata anaknya seperti itu. Dan saya sudah terima banyak sekali dari Bapak Ibu. Kan saya dituai oleh Suci, saya tanya tidak dijawab, saya pun tidak diingat, dia seribu bahasa. Jadi saya telusuri. Nah, anak-anak tiap hari itu mengeluh. Dan ini tadi yang mengeluh ke saya itu, dia pilek di hari ini tadi. Jadi saya belum panggil.
ininya itu diucapkan ke temannya. Ini hari ini tadi saya baru ini, jadi saya mau manggil karena tadi ini, jadi saya mau ketemu besok. Ternyata tambah hari, tambah diingatkan teman-temannya Kel, teman-temannya sebenarnya Kel, tapi dianya ini tidak bisa diajak ngomong. Nah, ada ditarik iuran sama temannya, ditarik iuran jawabannya kok ngatur. Nah itu lagi, itu jangan. Kalau saya uraikan banyak sekali sebenarnya, cuman kalau saya menghadapinya, jadi kalau saya ngajar itu, kalau suruh nulis itu, ayo cepat tulis, harus ada nada penekanan, tulis ki, baru dia. Dan itu kayaknya ada sudah laporan 1, 2, 3, makanya saya juga mau mungkin ke BK-nya juga mau, kayaknya saya mau anaknya ada tempat gitu kan. Tapi jajan Bu, tapi kalau kita habis 2000 itu enggak respon, jawabannya ditanya kok ngatur gitu. Jadi kayaknya dalam 2-3 hari ini kayaknya meningkat, jadi itu mungkin PR saya juga. Tapi saya sering mendekati, kadang-kadang tidak ada suara jawabannya, kadang-kadang tidak ada pun suara keluarga. Jadi temannya di kelas, kalau bapak ibu ada mantau, ada satu siswa sering ibu tuh ya dia. Nanti temannya bujuk, kalau dia kerasi, dia tambah tidak mau. Jadi penekanan, ki masuk, habis dibimbingkan, baru dia masuk tadi seperti itu. Nah itu mungkin PR saya juga, dari saya juga ini mungkin mohon bapak ibu kalau memang menemui namanya Rizky, karena sudah banyak laporan ke saya, Rizky lambat menulis, lambat semuanya, kalau ditanyai diam. Tapi ada kalanya saya Bu, itu juga. Itu yang saya belum ini, kayak tadi itu saya juga gitu. Ada kalanya dia seperti itu, ada banyaknya itu menyakitkan, mungkin berapa bapak ibu guru sudah merasa dicuekin seperti itu. Nah itu masuk kemana? Anaknya seperti apa? Maaf saya Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya ingin menjawab dari kasusnya yang diungkapkan oleh Miskunjung, yaitu mengenai Rizky. Kebetulan saya pernah masuk kelasnya itu 2 kali, dan saya pertama juga agak kaget dengan anak ini karena waktu itu saya melakukan ice breaking tentang pengenalan, dan ternyata Rizky ini sulit sekali. Seharusnya sudah giliran dia, dan dia itu memang tidak mau mengungkapkan siapa dirinya dan sebagainya. Padahal seharusnya giliran dia, dan itu harus cepat begitu ya. Jadi sampai kita mengulang itu berkali-kali karena selalu berhenti di Rizky ini. Jadi selalu ada giliran Rizky dia diam, ada giliran Rizky lagi dia diam, sampai berkali-kali. Nah saya belum memahami ini anak maunya apa dan harus gimana gitu. Tapi pada akhirnya setelah berkali-kali itu dia mau melakukannya pada saat giliran dia. Nah sama halnya dengan kasus ini tadi ya Bapak Ibu ya. Menurut saya Rizky ini juga anaknya dengan dunianya sendiri, tidak suka diatur ya. Tapi di sini kadang masih menunjukkan respon Bapak Ibu, masih gitu. Kalau kita ajar kadang-kadang saat moodnya baik, ya dia respon terhadap pelajaran kita, bahwa dia itu bisa anaknya kan, seperti yang tadi Mebujung atau Miskunjung bilang gitu ya. Beda dengan sini siap gitu tadi. Nah kalau Cindy itu lebih pada have fun dengan dunia sendiri, kayak menganggap tidak serius semuanya gitu kan, suka tertawa-tawa sendiri gitu kan Bapak Ibu ya. Nah yang harus kita lakukan itu sama, yaitu bisa kita gunakan posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Nah lakukan pendekatan, kita buat anaknya ini nyaman bercerita dengan kita, kemudian kita gali lebih dalam alasan dia kenapa sih sikapnya seperti ini, kenapa sih berbuat seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Seperti dengan
kasus ini tadi seperti menurut saya kita harus melakukan pendekatan, mencoba menjadi seorang teman bagi dia. Nah, kasus keduanya ini memang memakan waktu yang pasti lama ya Bapak Ibu, ya tidak sebentar langsung membuat dia sadar itu. Kita harus lebih banyak bersabar dalam menghadapi anak-anak ini di kelas ya Bapak Ibu ya, sambil berjalannya waktu. Nah, di balik semua itu pasti sambil berjalan, sambil bersabar, kadang pasti kita akan merasa jengkel, heran, penasaran, dan pasti kadang ada lucunya juga sih Bapak Ibu anak ini ya. Ini kita akan dihibur badan itu gemes plus jengkelin gitu ya. Tapi ya itu Bapak Ibu, demi kebaikan anak-anak kita mencoba untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri dalam dirinya, untuk menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan bagaimana konsekuensinya itu paling tidak mereka menyadari dan membuat sendiri apa yang harus mereka lakukan terhadap kesalahan tersebut. Itu sih yang mencoba kita biasakan dari budaya positif yang kita sosialisasikan hari ini. Terima kasih, itu dari saya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan sebelum kita memulai apa yang pernah saya lakukan dari contoh segitiga restitusi. Sebelumnya segitiga restitusi di sini ada 3, yaitu ada yang pertama adalah sesi untuk menstabilkan identitas peserta didik terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya telah melakukan kegiatan yaitu segitiga restitusi yang saya sudah buat dirinya di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat sebagai contohnya. Baik, demikian sepenggal dari contoh restitusi yang saya lakukan kepada peserta didik ini. Kebetulan permasalahan kedua siswa ini adalah saat pelajaran saya itu bermain games, permainan itu
salah satu anak perempuan ini dia membentak temannya yang laki-laki ini karena memang temannya ini tidak mengikuti arahan anak-anak. Jadi akhirnya saya di sini bawa ke ruangan supaya saya lakukan investigasi. Jadi yang pertama tadi saya melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan menanyakan kira-kira apa sih permasalahan sebenarnya dari yang mereka lakukan tadi. Kemudian selanjutnya saya melakukan validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang terakhir saya menanyakan keyakinan kelas mereka yang telah mereka sepakati bersama, sehingga mereka timbul kesadaran dari kesalahan tersebut supaya tidak mengulanginya lagi. Mungkin demikian dari saya sebagai contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Siapa tahu Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas nanti. Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara membuatnya. Keyakinan kelas itu sendiri adalah harapan-harapan dari siswa yang dibuat bersama dengan guru untuk seperti apa sih kelas impian anak-anak mereka ini, anak-anak ini di dalam kelas nanti, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelas nanti. Dan di sini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan harapan mereka terhadap kelas mereka. Kemudian mereka tanya berapa tahun saya di sini menggunakan berikut ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 7A yang saya lakukan bersama peserta didik yang lainnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengamati dan melihat hasil dari kegiatan saya ini. Baik Bapak Ibu, tadi itu adalah contoh kegiatan yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 7A. Nah di sini di bagian akhir saya berpesan kepada peserta didik. Sebenarnya di sini ada video lagi, yaitu di bagian akhir membutuhkan tanda tangan ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah sendiri yang harus ditanda itu. Nah setelah itu saya memberikan penguatan kepada peserta didik supaya apa yang telah mereka buat ini, keyakinan kelas yang sudah mereka buat ini, supaya mereka hafalkan, kemudian mereka lakukan dan bertanggung jawab sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing, supaya kalau berbuat kesalahan yang melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan
akan tidur dengan keyakinan kelas yang akan memberdayakan budaya positif yang ada di sekolah kita nantinya. Jadi Bapak Ibu,